Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu a'lam azizul alim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadan labilin wa dahran dahilin amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih memberikan kita umur, memberikan kesehatan sehingga kita dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan pembacaan kitab Syarah Minhajnya Imam Mahalli setelah kita libur mungkin lebih 1 bulan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkannya kembali dan mudah-mudahan kita bisa membaca kitab ini sampai khatam. Ada tahu kira-kira berapa puluh tahun lah ya Allah ya nak khatamakan ini nak sikap baca seorang. Dahulu ulun belajar kitab azkar belajar, kebetulan belajar no paman ulun sendiri. Di sini nasanya jadi guru di pondok tuh bro. Itu sidin keluar, jadi belajar lah pada sidin. Nggih, belajar pada sidin azkar. Jadi kadang suruh sidin baca, kadang sidin baca akan. Ulun nak sikap tamat. Jadi bila sidin nyuruh baca kan berterjemah baca. Kabacanya masih sikap tamat. Maksudnya baca berterjemahkan lambat. Karena bilanya libur Ramadan, jarang mau pada baca seorang jalan. Jadi selama sebulan malaran gue boleh 100 halaman kan. Jadi nyambung aja sikap tamatan. Apanya? Kada baca seorangan aja, palingan bilanya kan Ramadan kada ada di pondok kan, boleh ke kampung dulu. Ini baca seorang aja malaran boleh 50-100 halaman itu dulu. Jadi sikap tamat. Belajarnya berapa dulu? 3 kali, 2 kali seminggu. Lambat kan kalau 2 kali, 3 kali seminggu tuh. Jadi mau ada akal-akalan seorang nggak ada tamat-tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi jamil fidarin amin. Kita masih membahas asbabul hadas atau disebut nawaqidil wudu. Sebab-sebab hadas atau disebut juga pembatal-pembatal wudu. Jadi pembatal wudu kata Imam Nawawi ada 4. Pertama, khuruju syai'in min qubulihi au duburihi, kan dulu keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Itu yang pertama. Yang kedua, pembatal wudu adalah zawalul aqli. Sudah kita bahas. Dan yang ketiga, pembatal wudu ialah iltiqa'u basyaratai rajul wal mar'ah. Bersentuhan 2 kulit laki-laki dan perempuan. Kecuali yang tidak membatalkan semalam mahram. Nah, lalu lanjutan pembahasan kita, yang batal ini apakah yang menyentuh atau yang disentuh saja, ya kan? Nah, kata Imam Nawawi, wal malmusu kalamisin fi intiqadi wudu'ihi. Wal malmus bermula orang yang disentuh. Apa malmus? Wahwa kata Imam Mahalli man waqa'a alaihi lamsu. Orang yang jatuh atasnya oleh sentuhan. Orang yang kena sentuhan. Rajulan kana au imra'atan, sama adalah man itu rajul atau imra'ah. Kenapa mati Imam Mahalli menjelaskan demikian? Apa kira-kira faidahnya Imam Mahalli menjelaskan ini? Apa kira-kira Yad? Padahal kita paham aja malmus itu kan isim maf'ul, pasti man waqa'a alaihil fi'lu kan. Apa fi'lunya di sini? Ialah al-lamsu. Semua orang paham. Tapi kenapa mati tetap dijelaskan juga? Ini Imam Mahalli menjelaskan bahwasanya malmus itu kan dipakaikan bagi mufrad muzakkar. Maksudnya kan ada harus laki-laki, perempuan pun sama. Jadi yang dimaksud malmus ini walaupun zahirnya malmus ini kan laki-laki yang tersentuh, tapi perempuan juga sama maksudnya. Makanya ditafsirkan maksud malmus di sini man waqa'a alaihi lamsu rajulan. Nah, di sini takmimnya sama adalah orang yang disentuh itu laki-laki atau perempuan.
Nah, malmus orang yang disentuh itu kala misin, sama seperti orang yang menyentuh. Jadi kaf di situ disebut ditanzir. Salah, bisa diartikan anu aja. Ditanzir perbandingan lah. Atau dalam balaghah disebut ditasbih. Malmus orang yang disentuh disamakan dengan orang yang menyentuh. Di mana letak persamaannya? Fi intiqadi wudu'ihi, pada batal wudunya. Kan semalam pembatal wudhu yang ketiga ialah menyentuhnya laki-laki akan perempuan. Berarti yang menyentuh batal. Yang disentuh pun juga batal. Yang disentuh juga sama-sama batal. Baik yang disentuh ini laki-laki, berarti yang menyentuh perempuan kan? Atau yang disentuh ini adalah perempuan, berarti yang menyentuh laki-laki. Orang yang disentuh itu hukumnya batal sama seperti yang menyentuh. Ini fil azhar, pada kaul azhar, pada kaul Imam Syafi'i. Ya, kalau berarti azhar ini isyarat bahwasanya pada masalah di sini ada khilafiyah, dan khilafiyahnya antar pendapat Imam Syafi'i. Dan yang ketiga apa? Yang ditakbir dengan azhar itulah yang kuat. Alasannya kaul azhar mengatakan malmus sama-sama seperti lamis. Kenapa? Liishtirakihima fil ladzatil lamsi kal mustarakaini fil ladzatil jima'. Karena samanya keduanya malmus dan lamis fil ladzatil lamsi, pada lezatnya disentuh. Kal mustarakaini, sama seperti dua orang yang sama lah fil ladzatil jima', pada merasakan lezat jima'. Ketika berjima yang mandi siapa? Yang mencucuk kah, yang dicucuk saja kah? Dua-duanya. Kalau kenapa? Sama-sama nyaman, sama-sama lezat. Nah, demikian juga ketika seseorang menyentuh laki-laki, misalkan menyentuh perempuan, yang menyentuh laki-laki itu batal, yang disentuh yaitu perempuan juga batal. Kenapa alasannya? Karena ketika disentuh itu sama-sama merasakan lezat. Longgar tuh itu mic-nya. Jadi mbak anu anak nahanyarnya teh. Olah, udah mau ya teh. Diputar-putar. Nama teh ya teh. Anu longgar. Nah, longgar. Longgar mati pulang ya teh. Ya. AUX mode. Jadi kenapa? Alasannya menurut kaul azhar orang yang disentuh sama seperti orang yang menyentuh, sama-sama batal. Alasannya liishtirakihima fil ladzatil lamsi. Karena samanya keduanya pada lezatnya disentuh. Yang menyentuh nyaman, yang disentuh juga nyaman. Ini kan itu ilatnya kenapa bersentuhan itu batal. Karena bersentuhan itu apa semalam? Menimbulkan iltizaz, menimbulkan kelezatan yang bisa membangkitkan syahwat. Orang yang bersyahwat itu tidak layak terjadi pada orang yang berwudu, sehingga ketika bersentuhan itu batallah wudu. Demikian juga orang yang disentuh sama-sama dianggap lezat sehingga batallah wudunya. Sama seperti orang berjima tadi kan. Cuman pada kasus bayar kafarat, orang yang membatalkan puasa wajib dengan jima, yang bayar kafarat kan laki-lakinya aja. Si perempuannya kada bayar kafarat. Wasani bermula kaul yang kedua. Kaul kedua berarti mukabil azhar. Sama-sama kaul Imam Syafi'i juga. La yanqudu, tidak membatalkan, tidak batal. Siapa tidak batal? Malmus. Menurut kaul azhar, malmus kada batal. Kenapa? Uqufan ma'a zahiril ayat, karena berpegang ma'al zahiril ayat beserta zahirnya ayat. Biiktisarhi, pada terbatasnya zahir ayat, alal lamis, atas orang yang menyentuh. Ayatnya apa semalam? Aula mastumun nisa, atau menyentuh oleh kalian akan perempuan. Ayat hanya menyebutkan yang batal itu menyentuh kan. Yang disentuh pun ayat tidak menyebutkan. Tapi di dalam di dalam manhaj, di dalam metode mazhab kita tidak hanya berpegang kepada zahirul ayat, ada yang namanya juga kias, ya kan? Kenapa malmus disamakan dengan lamis? Alasannya liistirakihima fil ladzatil lamsi, tadi sama-sama lezat, jadi dikias.
Yang ada nas itu yang menyentuh batal. Jadi laki-laki misalkan menyentuh perempuan, si laki-laki batal itu berdasarkan nas. Adapun si perempuan yang disentuh batal itu berdasarkan kias. Inya dikiaskan disamakan lawan orang yang menyentuh sama-sama lezat. Nah ini ada kaul muqabil azhar kada memandang kias, dianggap kenapa ayat itu kada dikias. Jadi hanya berpegang kepada zahiril ayat, yang mana zahiril ayat iktisar, terbatas menjelaskan yang batal hanya kepada lamis. Aula mastomkan, atau kalian menyentuh, berarti yang menyentuh aja yang batal. Dan ini kaul muqabil azhar berarti kan bisa dipakai masih. Kaul dhaif tapi masih bisa dipakai. Ini bisa dijadikan solusi ketika misalkan kita dalam keadaan terpepet atau susah menjaga wudhu. Seperti kasus orang yang tawaf. Orang tawaf itu kan syaratnya sama seperti orang sembahyang. Tawaf itu menempati sembahyang, kecuali satu yang boleh dilakukan orang tawaf, kada boleh orang sembahyang, itu kalam, berbicara. Selebihnya sama. Syarat tawaf itu sama seperti syarat sembahyang. Tapi kan tawaf itu dilakukan di satu tempat sama oleh laki-laki dan perempuan. Potensi tersentuh tuh apa? Sangat besar. Lalu kayak apa caranya? Ada beberapa solusi kan? Ada beberapa solusi. Bisa berpindah kepada mazhab Abu Hanifah yang mengatakan tawaf itu kada perlu suci. Nah ini paling nyaman. Tapi mungkin kayak apa tahu mazhab Abu Hanifah ini susah kita tahu kan. Bisa juga apa kita mengikuti mazhab lain pada masalah wudhu. Misalkan pada mazhab Maliki wudhu selama tidak tersentuh laki-laki dan perempuan selama tidak bersyahwat kan kada batal. Itu bisa kita ikuti kan. Atau empat mazhab Abu Hanifah lagi lebih nyaman, bersyahwat pun tetap kada batal. Yang batal tuh kata Abu Hanifah jima awalamastum tuh jama'atum. Atau bisa juga kita masih hendak empat mazhab Syafi'i aja. Napa bilanya kita nang disentuh orang ada apa-apa. Kan kita malmus, kita began aja tangan misalkan yang menggipak-gipak kita orang misalkan, berarti kita yang disentuh, kita kan ada batal. Yang batal siapa? Yang lamis, yang menyentuh. Kita malmus yang disentuh kada batal. Asal kita yang disentuh, namun kita yang menyentuh kan batal aja jadinya. Berdasarkan kaul muqabil azhar. Bisa jadi solusi. Itu nah ini pelanggaran permasalahannya ketika di dalam misalkan kita berpegang mazhab Syafi'i, lalu di dalam mazhab Syafi'i itu apa ngarannya kita ada kaum memakai kaum yang kuat, tapi kita kaum memakai kaum dhaif. Tapi kalau berpindah mazhab kita bisa memakai kaum yang kuat di mazhab itu, lebih baik yang mana? Nah ini guru, kalaunya kaul dhaif di mazhab kita tuh dhaifnya masih bisa dipakai, kada dhaif jiddan, maka kita dianjurkan tetap berpegang di mazhab kita aja. Soalnya apa? Amun berpindah mazhab susah memelihara mazhab yang lain. Syarat-syarat di mazhab lain tuh nang kayak apa kita susah mencari tahunya. Nggak tahu, susah itu susahnya. Tapi kalau di mazhab kita kaul dhaifnya kada kau dipakai, maka berpindah mazhab. Nah kayak itu. Jadi tergantung dhaifnya dhaif benarkah, masih kau dipakai kah kada kah? Bilang kada kawa berarti harus berpindah mazhab. Terus wala tanqudu saghiratun ay man lam tablugh haddan tustaha. Wala tanqudu saghiratun, dan tidak batal oleh perempuan, ay wudu'uha lah, oleh wudunya perempuan. Bisa juga dibaca wala tunqidu saghiratun, tidak membatalkan oleh sagira oleh perempuan, maksudnya tidak membatalkan akan wudu. Karena naqadha ini bisa maknanya lazim, bisa maknanya mutaaddi. Naqadha al wudu'u, batal oleh wudu. Naqadha al iltiqa, membatalkan oleh bersentuhan, berarti membatalkan wudu. Jadi naqadha ini artinya bisa batal, berarti fi'ilnya lazim, bisa juga artinya membatalkannya, bisa keduanya. Nah jadi kita sarapian aja. Nah, kalau diartikan tanqudu artinya batal, sagiratun maksudnya wudunya. Kalau baca tanqudu membatalkan juga bisa, berarti membatalkan akan wudu. Jadi tidak membatalkan akan wudu sagiratun oleh perempuan. Ai maksudnya apa perempuan? Menyentuhnya. Kan kalau perempuan gak ada hukumnya. Jadi menyentuh perempuan apa sagirah?
perempuan yang kecil ini tidak batal, tidak membatalkan wudhu. Laki-laki menyentuh anak-anak perempuan yang kecil ini tidak membatalkan wudhu. Siapa yang dimaksud sagira? Secara bahasa sagira ini maksudnya adalah perempuan yang belum balik. Tapi tidak semua perempuan yang belum balik itu tidak membatalkan. Jadi maksud sagira di sini ialah man lam tabulug haddan tustaha. Man perempuan, man di situ berarti perempuan, lam tablug yang tidak sampai haddan akan batasan tustaha diingini orang. Jadi menyentuh perempuan, anak-anak tentunya belum balik dan inya belum sampai pada batasan ditaksir orang, dihendaki orang. Nah, itu kada batal. Tapi bilanya sampai batasan inya tuh kira-kira ada yang ditaksir, apalagi seumuran kayak itu ada yang kawin sudah maginya ya kan. Nah, itu menyentuhnya batal wudhu. Jadi hati-hati ya tay, ya bersalaman ke anak-anak nikah ya kalau gena-gena. Urpan ini, urpan haddan tustaha itu kadada batasan umur. Memang ada batasan umur, ada yang mengatakan laha sab'u sinin waman dunaha, itu seorang perempuan yang berumur maksimal 7 tahun. Ada pendapat gitu. Apa ya leh? Di awak bisa kira-kira di awak punya umur seitu si perempuan yang itu toh. Berarti secara individu nang kayak itu tuh biasanya napa ditaksir orang kalau sudah ada kadang hendak. Kan kita dapat mengira mun kakanakan umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita bisa memastikan kadang menaksirnya. Ya kan? Umur 4 tahun, 5 tahun kira-kira masih kadang nama naksirnya. Nah, umur 7 tahun mungkin kita masih gede menaksirnya juga. 7 tahun kelas berapa SD? Kan kelas 2 ya kan? Mun di era mungkin gana-gana bungas-bungas bisa ada menaksir sudah. Ya kada? Menang kelas 4, kelas 5, kelas 6 tuh mungkin ada yang menaksir sudah ya kada. Walaupun kita kada menaksir tapi mungkin ada orang lain yang menaksir sudah. Nah, batal sudah. Kenapa mati batal? Karena timbul iltizat tadi kan. Alasannya batal tuh karena timbul iltizat yang bisa membangkitkan syahwat, makanya batal. Jadi anak-anak nang ada sampai batasan nangnya ditaksir orang itu ada batal. Ya, bagi orang yang memiliki karakter tabiat nang normal, watak nang normal, menggada normal umur 1 tahun kan. Ada nang di anunya sudah, ini gak ada normal. Litiba isalimah tuh bagi orang yang memiliki watak yang normal. Ya, ada apa kesamarnya kelainan seksual kan bahasanya. Jadi maksud sagira itu tadi ialah perempuan nang maksudnya belum ditaksir orang. Bukan hanya perempuan yang belum balik. Wa sya'run wa sinnun wa zufrun fil asah, dan tidak membatalkan juga akan wudu sya'run itu bisa bi fathil ain atau bisukuniha, sya'run atau sya'run. Wa sinnun gigi kada membatalkan juga, menyentuh gigi perempuan, menyentuh rambut perempuan. Wa zufrun dan kuku fil asah menurut kaul asah, berarti menurut pendapat para ashabnya kalau. Nah, kenapa mati kada batal? Liintifa'il ma'na, karena tidak adanya alasan, tidak adanya ilat yang menyebabkan batal wudu. Ilat menyentuh perempuan batal wudu kan iltizat. Nah, menyentuh apa yang disebutkan itu kan ada iltizatnya. Menyentuh rambut, kata ulama, menyentuh giginya, menyentuh kukunya, itu kadang menimbulkan iltizat sehingga tidak membatalkan. Jadi liintifa'il ma'na, karena tidak adanya makna itu maksudnya alasan lah, ilat yang membatalkan wudu. Tidak adanya alasan yaitu naba semalam mazinatul iltizat, tidak adanya mazina iltizat fi lamsil mazkurat pada menyentuh apa-apa yang disebutkan. Mazkurat wahya as-sa'ru wasinnu wazufru, itu mazkurat. Li'anna awwala laisa mahalan syahwat, karena awalnya mazkurat awalnya mazkurat napa? Sya'run wa huwa sya'run.
Jadi awalha ay awalul mazkurat wa huwa sya'run. Karena awal yang disebutkan tadi yakni rambut, laisa mahallan li syahwat, itu bukan tempat menimbulkan syahwat. Nah, laisa mahallan li syahwat, tidak, bukanlah dia menjadi tempat untuk menimbulkan syahwat. Ketika disentuh itu tidak timbul syahwat. Berarti bilanya kita menyentuh rambut bibinian misalnya timbul syahwat, berarti ada kelainan tuh sobatnya. Kan tadi pertama ada masalah gilana berkau jeher lah Ya. Kau jeher nang menyentuh mereka jawab Ya. lamis yang mereka Ya. halus kada Ya. halus le. Ya. Nah, jadi seandainya dia tuh kita japai dia inya merangsang, nah berarti ada terletak syahwat. Ya. Nah, berarti kalau buat itu kita janganlah ya. Sama seandainya nih, ini kan kalau kedua ini pak beda aja nih masalah ini. Tanya, ini kan kalau asalnya kita kan beda. Enggak ada beda. Di depan di sini. Oh. Ya. Kayak betul kita paham pertanyaannya. Binian. Nah, binian nih. Ya. Kita kan ada sawat bagian di jalan. Ya. Cuma binian dijapai di rambut. Ya. Lain sawatnya. Oh. Nah, berarti kan bidinya seorang nih. Pengalaman kau kan? Ada nih, seandainya kan. Ya. Cuma kadang kalau pada berpan maka kadang. Ya. Cuma bisa di dunia itu anda sawatnya di rambut. Ya. Naik. Ya. Yes. Jadi pertanyaannya apakah batal si perempuan? Silamis nih. Selamis apakah batal? Ya. Inya kada bersahwat tapi si perempuan. Sawat. Oh. Kan tadi bukan tempat sawat, Mm-mm. asalnya ada beda kalau ada tadi sebelumnya. Ya. Ini nih alasan ini berdasarkan penelitian ulama. Jadi secara normalnya memang ada bersahwat kayak itu tuh. Sehingga ditetapkan ini ngarannya mazinah. Tapi apa aja semalam mazinah? Yunzalu manzilatil yakin. Jadi dianggap yakin. Makanya pada kasus misalkan kita menjapai mahram kita, ibu kita, itu kan kada batal wudu karena dianggap kada menimbulkan syahwat. Seandainya kita bersahwat atau mama kita bersahwat ketika disentuh apakah batal wudu? Tapi kada batal juga. Cuma namun kita menyentuh kita bersahwat jadi haram jadinya. Nah kayak itu. Jadi tetap kada batal karena normalnya memang kada bersahwat. Ah, wih, jangan. Ada namun lagi. Ada bersahwat, cuma nang mau binian. Nya bisa jawab bibinian itu. Dalam podcast akan binian. Nya kayak ini kayak bisa kayak bibinian itu terkadang lawan suaminya nyata mau bersahwat, tapi kalau orang lain gak ada mau. Makanya mau kamu boleh. Ya. Coba kita lanjut dulu lah. Jadi li anna awala laisa mahan syahwat wa baki hal mazkurat, setinggalnya mazkurat selain yang awal berarti lah sin dan zupur la yultazu bilamsihi, tidak lezat ketika disentuh. Iya. Wa inil tazza binazar ilaih, meskipun lezat dengan dipandang kepadanya baki. Jadi terkadang rambut dipandang itu jadi lezat. Kuku terkadang apalagi kuku yang indah-indah kan bibirnya dipandang jadi lezat. Tapi ketika disentuh tidak menimbulkan iltizaz sehingga tidak membatalkan wudu. Kalau pertama tadi laisa mahalan di syahwat. Berarti mungkin ketika memandang rambut itu tidak menimbulkan syahwat mungkin. Kalau ini kan la yultazu bilamsihi, ketika disentuh tidak menimbulkan syahwat. Wa inil tazza binazar ilaih, meskipun ketika dipandang itu menimbulkan lezat. Jadi kada batal. Cuman wasani kaul yang kedua mukabil asa yang kudu batal. Kenapa? Sya'run wa sinnun wa zuprun tadilah. Maksudnya batal tuh ulam suha lah. Mun rambutnya kada batal bang, tapi menyentuhnya yang batal. Menurut kalau kedua itu batal.
Kenapa? Nazaran ila zahiril ayat, karena memandang kepada secara tekstualnya ayat. Zahir ayat ini kan bahasanya tekstual, secara teksnya hanya menyebutkan yang secara umum aulamastumun nisa, atau menyentuh perempuan, rambutnya nisa juga kalau jangan kukunya perempuan juga kalau. Nah, berdasarkan secara tekstual, secara zahir ayat itu berarti batal juga, sehingga menyentuh giginya, menyentuh kukunya tetap batal. Ada kaul asah, ada alasannya, ada kada menimbulkan syahwat sehingga dianggap kada batal. Nah, jadi wasani kaul kedua, kaul asah ini yang kudu lamsul mazkurat adalah kenapa? Nazaran ila zahir ayat, karena memandang kepada secara tekstual ayat saja, kada memandang kepada maknanya, kepada alasannya. Fi umumiha, pada umumnya ayat, lisagirati walil ajza'il mazkurah. Oh ya, kaul kedua menyentuh sagirah batal juga. Jadilah maksud wasani di situ mencakup kepada tankudu sagiratun dan sya'run wasinun wazufron. Nah, itulah. Tapi kaul kedua menyentuh anak-anak perempuan yang kecil yang belum dikehendaki orang itu batal juga. Kenapa? Memandang kepada umum ayat nisa kan, aula mastumun nisa. Berarti nisa di situ amun yasmalu as-sagirah wal kabirah. Lapasnya umum mencakup yang besar, yang dewasa dan yang masih kecil. Nah, tapi berdasarkan kaul asa itu ditaksis. Nah, ditaksis oleh apa? Oleh ilat, oleh alasan. Walil ajza'il mazkurah, dan mencakup juga zahir ayat kepada bagian-bagian yang disebutkan, yakni sya'run, sinun dan zufrun. Wa yajri al-khilafu fil amsil mar'ati sagiran la yustaha, dan berlaku juga khilaf yang disebutkan tadi. Khilaf kan ada dua, ada yang mengatakan malmus seperti lamis, ada yang mengatakan malmus berbeda lawan lamis. Itu maksudnya khilaf lah. Fi lamsil mar'ati sagiran, pada menyentuhnya si perempuan sagiran akan, itu jadi makul, akan laki-laki yang kecil. Nah, ini berarti dipaling sama juga, laki-laki menyentuh sagirah kan ada khilaf. Laki-laki menyentuh perempuan yang kecil, kaul asah batal, mukabil asah kada batal. Kalau si perempuan bang yang menyentuh laki-laki juga sama, laki-laki yang kecil. Zakarahu menyebutkan akan yajril khilaf tadi, akan jaril khilaf oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhil Muhadzab Anid Darimi, daripada beliau menyebutkan daripada Imam Ad-Darimi. Bis wala naqda bil tikail basyaratai rajulain, dan tidak ada jenis membatalkan wudu, tidak ada jenis batal bil tikai basyaratai rajulain, dengan bersentuhannya dua kulit dua orang laki-laki. Ini menjelaskan mafhum mukhalafah daripada matan lah, di matan apa? As-salisu iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ati. Berarti mafhumnya kalau rajulain sama-sama laki-laki kada batal. Wal mar'atain sama-sama perempuan juga kada batal. Wal khunsayain, dan dua orang khunsa juga tidak batal. Sama-sama khunsa. Bajabayan khunsa kan mannahu alatani, ya orang yang memiliki dua alat, ada alatul rajul, ada alatul mar'ah. Wan khunsa war rajul, dan bersentuhannya khunsa dan laki-laki, awil mar'ah, khunsa menjapai laki-laki kada batal, khunsa menjapai perempuan juga kada batal. Kenapa kada batal? Nah, karena di situ masih ada syak, ya kan? Ada yakin. Pembatal wudu kada kau dan syak, harus dan yakin. Ini laki-laki kah perempuan? Ada tahu punya syak ya kada. Oleh karena itu kada kawa kada batal menyentuhinya. Wal basyaratu, bermula basyarah apa? Kan di dalam matan tadi iltiqa'u basyaratai, dijelaskan Imam Mahali basyarah apa? Zahirul jildi, yaitu bagian luar daripada kulit, selain daripada kuku, rambut tadi dan gigi. Habis. Ar-rabi'u masuk qubulil adami. Ar-rabi yang keempat pembatal wudu adalah masuk qubulil adami, menyentuh kubul manusia. Zakaran kana au unsa, sama adalah adaminya laki-laki atau perempuan.
min nafsihi au ghairihi, sama adalah kubulnya daripada dirinya sendiri atau milik orang lain. Yang menyentuh batal dengan syarat menyentuhnya bi batnil kaffi, dengan batin telapak tangan. Jadi istilah fikih pada bebudu ini ada istilah al-lamsu, ada istilah al-massu. Kalau al-lamsu kan menyentuh laki-laki dan perempuan. Kalau al-massu ini menyentuh kemaluan, ya kan? Dan al-lamsu ini berbeda lawan al-massu pada beberapa perkara. Di i'anah ada keterangannya lah. Kenapa? Di antaranya kalau lamsu la yakunu illa bainal sakhsain, tidak akan terjadi kecuali apabila terjadi pada dua orang. Lamsu itu kan kada mau terjadi, maksudnya kada dianggap membatalkan wudu kecuali terjadi pada dua orang, maksudnya laki-laki dan perempuan misalkan. Kalau nya masuk bisa sendiri aja, mencapai kemaluan sendiri kan, nah hanya ada apa berlaku kau aja al masuk seorangan. Nah apalagi kalau lamsu syaratnya ikhtilafun naui, berbeda jenis kelamin. Kan kalau lamsu harus antara laki-laki dan perempuan. Kalau al-masu sesama laki-laki gini batal. Nyapai palir kawan, batal kita, ya kan? Nah, apalagi kalau al-lamsu itu yakunu bi ayyi maudhi'in. Itu berlaku di tempat mana saja. Nah, kita sentuh bagian muhanya kah? Bagian apa? Batisnya kah? Bagian tangannya kah? Batal kan? Laki-laki menyentuh perempuan. Tapi kalau al-masu itu hanya berlaku pada farju khasatan, menjadi japai faras hanya batal. Dan diantaranya lagi apa? Kalau al-lamsu itu juga bisa digunakan, kalau al-lamsu tadi bisa menjabainya dengan apa saja, maksudnya dengan tangan kita terjabai bibinian, dengan batis batal kalau dengan dada. Tapi kalau al-masu hanya bi batinil kaf, maksudnya lah hanya bi batinil kaf. Di antaranya lagi kalau al-lamsu, al-lamis dan malmus sama-sama batal. Kalau azhar tadi kan, tapi kalau inya al-masu hanya lamis saja batal, malmus kada batal. Jadi menyentuh kemaluan kawan kita yang batal, kawan kada batal. Nah teruslah, jadi ar-rabi yang keempat masuk kubulil adami, menyentuh kemaluan manusia, berarti keluar binatang, binatang kada batal. Sama adalah manusia itu laki-laki atau perempuan kan. Kalau al-lamsu harus beda naui, beda jenis, tapi kalau nya masuk kada disyaratkan beda jenis, baik min nafsi au ghairihi, ya kan. Al-lamsu ini berlaku apabila saksain dua orang, kalau al-masu cukup satu orang bisa terjadi. Nah, dan lagi kalau nya al-masu harus bi batinil kaf, tapi kalau al-lamsu dengan apa saja batal. Termasuk juga lah, ini mungkin terjadi kesalahpahaman, misalkan membesui anak. Kita bisi anak bakami, kita besuhinya bakami, lalu tangan kita batinil kaf kita menyentuh kemaluan anak kita. Anak kita lagi batal wudu kita kan, pun seorang aja batal, apalagi pun orang, walaupun orang tuh anak. Nah ini mungkin tanpa disadari, oh ya caka yang disentuh itu bukan kemaluan kan kada apa-apa, mahram bang. Caka yang disentuh kulit saja, yang jadi masalah kubulnya yang disentuh, ini membatalkan jadinya. Jadi mana anak ada batal kayak apa? Jangan disentuh lawan batil lengkap, membesui anak toh. Bisa belapik, bisa dibalik. Nah, dengan zahir kaf. Apa batil lengkap tuh di dalam adalah Imam Qalyubi bi batnil kafi wa huwa mayasturu inda wad'i ihdar rahataihi 'ala al-ukhra ma'a tahammuli yasirin. Ma'a tahammulin yasirin. Jadi batinil kaf itu mayasturu, sesuatu yang tertutup ketika meletakkan salah satu dua telapak tangan kepada salah satunya beserta ditekan sedikit. Jadi harus ditekan sedikit. Jadi apa yang tertutup itulah batinil kaf. Ini kan rahat telapak tangan, ditekan sedikit tapinya. Nah, tapi ini masih terbuka pada ibu jari lah. Jadi untuk mengatakan ibu jari harus ke ini.
Kalau kayak ini kadang-kala ibu jari masih terbuka, masih kelihatan batinul kaf ibu jari. Ini kalau ibu jari harus kayak ini. Jadi apa yang kalau kita menyentuh kemaluan dengan apa yang tertutup itu kada batal. Kalau kita menyentuh kemaluan dengan apa yang terbuka itu kada batal ya. Kalau yang tertutup itu nantinya batal. Terus al aslu fi dzalika bermula asal, ai dalil fi dzalika pada demikian. Demikian apa? Demikian kaunu masih kubul adami munkidan lil wudu. Jadi dzalika masuk kubulil adami mubtilan kah lil wudu. Bermula dalil pada demikian menyentuh kubul adam itu membatalkan wudu. Dalilnya berdasarkan hadis Tirmizi wa Ibnu Hibban wa ghairihima. Hadisnya berbunyi man massa dzakarahu wa fi riwayatin farjahu fal yatawadda. Barang siapa menyentuh akan zakarnya dan pada satu riwayat menyentuh akan farasnya fal yatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Jadi orang yang menyentuh kemaluannya atau menyentuh farasnya itu diperintahkan untuk berwudu. Berarti dipahami para ulama masuk zakar itu mubtilun lil wudu berarti. Jadi fal yatawadda di situ berarti amarnya napa lil wujub berarti lah. Wal muradu bermula yang dimaksud ai bil mas fil hadis lah man massa tuh. Maksud mas di situ apa? Maksudnya ialah al masu bi batnil kaf, yaitu menyentuh dengan batnil kaf. Jadi mungkin mas itu pada dasarnya tidak khusus menyentuh dengan batin kaf saja. Bisa maknanya menyentuh dengan selain dengan batin kaf. Tapi yang dimaksud mas di sini pada hadis ini ialah al masu bi batnil kaf. Jadi wal muradu ay min mas fil hadis ialah al masu bi batnil kaf. Kenapa mas pada hadis man masa zakaru diartikan mas bi batnil kaf? Li hadis Ibnu Hibban, karena ada hadis Ibnu Hibban. Jadi ini hadis karena mentafsirkan hadis. Hadis menjelaskan hadis. Mas pada yang pertama umum, bisa menyentuhnya dengan batnil kaf, bisa dengan selain batnil kaf. Tapi karena ada hadis yang lain yang menunjukkan itu menyentuh dengan batnil kaf, maka ditaksis. Berarti mas di situ umum kan? Apa hadisnya? Berbunyi idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laisa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda. Barang siapa menyentuh, afdha itu kena dijelaskanlah apa maknanya. Ahadukum salah satu kalian biyadih menggunakan tangannya sendiri menyentuh ila farjihi. Walaisa dan walha, tidak ada antara keduanya tangan dan paras, tidak ada sitrun, tidak ada dindingnya dan tidak ada penutupnya, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Nah, lalu kata Imam Malik al-ifda, idza afda kan, al-ifda itu maknanya secara bahasa al-masu bi batnil kaf. Nah, berarti keumuman hadis yang pertama man masa ditaksis oleh hadis idza afdha ahadukum. Nah, jadi maksud daripada hadis pertama ditafsirkan oleh hadis kedua. Jadi idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laysa bainahuma sitrun wala hijabun. Sitrun wala hijabun. Pada kalimat sitrun wala hijabun itu di situ ada atfu amin ala khas, ataf umum kepada ataf khas. Karena tidak semua hijab itu sitrun. Kalau sitrun pasti hijab. Hijab apa? Sesuatu yang mendinding untuk melihat sesuatu yang di dalam disebut hijab. Kalau sitrun sesuatu yang menutupi, tidak harus mendinding pandangan. Misalnya apa? Hijab itu termasuk hijab juga azujajah, kaca. Kaca itu termasuk hijab. Ya. Tapi apakah kaca itu menutup lawan sesuatu yang di dalam? Kada. Kalau yang menutup disebut satir.
Jadi satir pakaian kita disebut satir. Tapi amunnya awak kita ditutup lawan plastik tarang putih, maka plastik itu disebut hijab ngarannya. Jadi pada kalimat wala hijabun di situ ada atfu amin alal khas, atap umum kepada atap yang khusus. Karena setiap sitron pasti hijab, tidak setiap hijab adalah sitron. Contohnya pan enggih itu sitron. Kalau salah, apa karena hijab itu adalah atfu amin ala khasin li sumulil hijab ala nahwi sujajah. Ya, berarti nang umum itu hijabnya Allah umum hijab. Kalau ya nang khas itu adalah sitron. Nah karena atap hijab kalau jadi atfu amin ala khas. Karena kalau sitron itu khusus kepada nang menutup pandangan. Kalau hijab itu umum, entah dia menutup pandangan atau kada. Jadi atfu amin ala khas. Hafizu ala salati wa salatil wusta. Hafizu ala salawati kah? Salawati kah? Salawati salati. Ini pertama salawati kalau ya, hafizu ala salawati wa salatil wusta. Salatil wusta itu kan khas. Jadi di situ arfu khas alal am. Jadi sembahyang paling abdal itu adalah salatul wusta. Apa salatul wusta? Ada dua pendapat, ada yang mengatakan adalah salat subuh, ada yang mengatakan salat asar. Tapi yang mau tamat dipikir itu salat asar. Jadi sembahyang paling abdal itu berdasarkan itu ialah sembahyang asar. Tapi jamaah paling abdal ialah jamaah subuh. Paling abdal subuh Jumat. Mana tadi? Wal ifda lugatan al masu bi batnil kaf wal masul farji min ghairi afsahu min masihi min nafsihi lihatkihi hormata ghairi walihada la yata'addan naqdu ilaihi. Bermula menyentuh faras daripada orang lain, wa masul farji min ghairi, menyentuh faras orang lain, afsahu itu lebih buruk, lebih kada baik, min masihi daripada menyentuhnya, min nafsihi menyentuhnya faras, min nafsihi daripada dirinya sendiri. Berarti maksudnya apa? Kan tadi hadisnya man massa zakarahu, itu kemana kembalinya? Kepada man. Kalau berarti maknanya menyentuh kemaluan diri sendiri batal. Mun kemaluan orang pak makin batal lagi. Berarti di sini ada kias, namanya kias aula, ya kan? Ini maksudnya. Jadi hadisnya hanya menjelaskan batal menyentuh kemaluan diri sendiri. Itu ada nasnya. Itu disebut al aslu. Menyentuh kemaluan orang lain bang batal juga berdasarkan kias, dan kiasnya kias aula. Kenapa mati kias aula? Menyentuh kemaluan orang lain itu lebih buruk daripada menyentuh kemaluan sendiri. Kemaluan orang lain haram, kemaluan sendiri apa hukumnya menyentuh? Makruh kalau tangan kiri tangan kanan jangan. Nah ngalih itu di bab istinja misalkan, ya kan? Kita makruh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, jadi suruh tangan kiri. Tapi di satu sisi kita disunatkan untuk mengurut kemaluan setelah kencing. Nah, mau urutnya lawan tangan mana pulang? Jadi situ ada caranya. Kadingat memegang kiri sekolah tetap mau urut lawan tangan kanan. Ya kalau cakanya kau dilakukan dengan satu tangan, pak makro tuh menggunakan kanan kan. Tapi kita kawa satu tangan. Kan mungkin diurut amunnya kada dipegang kan, jadi harus dipegang lalu diurut. Kadingat lah kiri jangan memegang memegang bang, aduh pegang tadi gitu loh nah. Amun karas kau kada pegangan. Ya kan yang diurut itu bagian bawah, nang ada sarung kencing, ihlal kan besaran itu di bawah kan. Jadi itu yang diurut. Kalau bina ada kada tiis, bilanya dasar kada tiis, dalam artian namanya kada diurut kada habis wajib tuh mau urut toh. Sama lawan mau urut juga namanya berdaham sunat. Kalau tuh istibra, nah istibra tuh bisa dengan cara berdaham, bisa dengan diurut. Bibinan kalau diurut-urut apa diurut. Jadi bibinan istibranya satu aja, berdaham sunat. Kalau istibra tuh nama habisakan. Jadi masuk farji min ghairihi, menyentuh kemaluan orang lain itu lebih buruk, lebih keji daripada menyentuhnya faras daripada dirinya. Kenapa dikatakan lebih buruk? Lihat kihi hormata ghairi, karena dia telah merusak kehormatan orang lainnya kan.
ketahuan orang anggana halus gara-gara menjabat hilang harga diri orang. Jadi karena merusaknya kehormatan orang lain. Walihada, karena ini, ayo karena ini apa? Hatki jadi di dalam ada. Karena ini hatkil mazkur, karena ini merusak kehormatan orang lain, ya kan, menyentuh kemaluan orang, itu dianggap mau merusak kehormatannya. La yata'addan naqdu, tidak berlaku oleh batal, tidak menular oleh batal ilaihi kepada gairihi. Jadi yang disentuh ada batal, ya kan, bidalawan al-lamsu tadi. Nah ini yang disentuh ada batal. Habis wakila fihi khilaful malmus. Nah cuma ada wakil. Berarti kalau kila di sini ada khilaf, bisa khilafnya antar mazhab, antar Imam Syafi'i atau antar para ashab. Fihi padanya gairihi, pada gairihi nang mamsus lah, nang disentuh kemaluannya. Fihi itu kembali kepada gairihi itu. Orang lain nang disentuh kemaluannya teh. Khilaful malmus itu juga berlaku khilaf malmus. Jadi ada yang mengatakan batal juga, ada yang mengatakan tidak batal. Tapi nang mau tamatnya kan batal. Tapi nang kada mau tamat ada khilaf. Nah. Wa taqaddama, dan sungguh telah terdahulu. Apa terdahulu? Khilaful malmus. Sudah kalau pembahasannya. Nah. Apa? Palai kan itu. Allah. Terus, jadi tadi menyentuh kubul adami itu batal. Nah, kalau kubul laki-laki kita tahu aja ya, kalau kan menyentuh kubul adami itu kan mencakup laki-laki dan perempuan itu batal kan. Kalau adami kita tahu aja mana kubulnya, ya kan, karena ada nampak. Kalau perempuan bang namanya yang batal. Nah ini dijelaskan. Wa kubulul mar'ah an-naqidu, bacanya nakid lah, rapak, sifat kepada kubul. An-naqidu masuhu multaqa syufraiha. Bermula kubul perempuan, an-naqidu yang batal masuhu oleh menyentuhnya. Nah, kubul perempuan yang ketika disentuh batal wudu kita, wudu yang menyentuh yang mana? Multaqa syufraiha, yaitu pertemuan dua bibirnya itu kubul. Jadi perempuan itu ada bibir kemaluannya. Bahasa Indonesia ada kemaluan tuh vagina kan, ada bibirnya. Lalu di dalam bibir itu ada dua lubang. Ada lubang untuk zakar, ada lubang untuk baul, lubang untuk kencing. Yang batal yang mana? Itu bibirnya tadi. Nah, di multaka perjumpaan, kalau perjumpaan dua apa ngarannya? Jadi di sekitar lubang itu kada batal. Yang batal itu lubang apa tadi, bibir vaginanya atau bibir kemaluannya itu yang batal. Nah, kada usah muntung kita aja, Gen. Muntung kita. Apa? Ya multaka perjumpaannya yang mana? Yang berjumpaan. Yang berjumpa kan? Yang di atasnya kan ada batal. Tapi sunat wudu rasanya lah. Sunat wudu. Nah, apalagi sampai ke dalam-dalam baginya batal kan? Ini di multakanya aja. Jadi multaka syufraiha. Sekitarnya kada batal. Nah, bisa didabit hendak mendabit lah. Nih bisa anak mendabit, maksud multaka syufraiha bisa. Huma ini multaka syufraiha tadi. Ini hendak lebih tahu kawinnya tay. Yang sudah tahu yang mana? Huma al-muhitani muhit pakai ya, haknya, taknya panjang. Isim tasnya. Al-muhitani bi al-manfazi bil manfazi. Al-muhitani bil manfazi ihata ta yang pertama, yang kedua ta marbutah. Ihata asyafataini bil fammi. Asyafataini bil fammi, ini kira-kira lebih paham. Jadi multaka syufraiha itu namanya
dua perjumpaan bibir kubulnya perempuan tuh yang mana? Itu adalah al-muhitani bil manfas, yaitu dua yang mengelilingi dengan lubang. Al-muhitani, dua yang mengelilingi lubang kesemuanya, dua kan kiri kanan maksudnya. Ihatata syafatain, yang mirip seperti lingkaran bibir bilfam yang ada pada mulut. Nah ini nang lingkarannya tuh, nah lingkaran sekitar lubang, lingkaran lubangnya tuh, nah itu yang batal, yang mirip seperti bibir kalau mulut, ya kan? Nah ini maksudnya. Nah, itu di dalam lubang itu batalnya, tay sudah. Itu di dalam lubang itu nyata batal. Bisir. Bisir itu bahasa Indonesia klestoris. Bahasa kampung apa aja? Di atasnya. Di atasnya bisirnya kan ada disunat. Bisir itu yang di dalamnya. Yang disunat itu bagian atasnya. Itu dalam kitab banyak, seperti pernah baca kitab Mawahib Laduniyah. Tujuannya apa? Hikmah disyariatkannya disunat itu apa? Bagi si perempuan ada dua di situ. Pertama, menit larisil apa? Menormalkan syahwatnya. Yang kedua, supaya tambah lezat ketika berjima. Tapi jangan sampai menatak sunat itu kebanyakan. Kalau kebanyakan berpotensinya kada bersyahwat lagi. Nah, kayak itu dalam kitab-kitab menjelaskan. Ini kan misalnya seandainya rapat, Kan di sini ini kita dijawabnya betul ada ini seandainya rapat. Ya. Di sininya, nah ini tangannya ini itu batal. Tadi kita mengadu makan. Dasar di sininya bang, ada yang rapat, seandainya rapat. Apakah termasuk ini tangan yang di sini ada? Jadi maksudnya seandainya rapat, tangannya kada dimasukkan ke dalam, di atasnya aja, itu termasuk lingkaran nggak ada itu tuh? Lingkaran nih kalau juga sekitaran lubang kalau, nah betul juga nih tuh. Punya bilanya ke pinggir sedikit pada lubang ada bapak, bisa kisah. Pada di atas lubang dijapai batal tuh berarti sudah kesimpulannya. Artinya kita belajar Rana ini karena anu sudah kayak apa pengalaman genal sudah banyak banget sudah nentukan ya Allah. Jadi anak-anak kuantin itu biasa ya aku tahu sudah aja nentuan 2 hari. Anak kali kopi aja. Allah Rabbi. Jadi wa qubulul mar'ah annaqidu masuhu, kubul perempuan yang batal disentuh adalah multaka syufriha, lingkaran dua bibir vaginanya. Vaginanya kubul tadi. Wa zakarahu fi syarhil muhadzab, dan menyebutkan akan ini masalah nang kaunu kubul mar'ah annaqid masuhu tadi. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi fi syarhil muhadzab. Jadi kan Imam Nawawi yang menjelaskan masuk kubul adami bibatnil qaf, kan nggak dijelaskan secara detail. Lalu Imam Mahali mensyarahkan kitab Imam Nawawi ini dengan kitab Imam Nawawi juga. Nah ini hebatnya Imam Mahali lah. Sidin mensyarahkan kitab Minhaj karangan Imam Nawawi, Sidin syarahkan dengan kitab Imam Nawawi juga. Sidin mengutip dalam kitab Syarah Muhadzab, kitab Majmu'. Qala, berkata siapa? Imam Nawawi. Fa in musat ma wara'a syufrain lam yuntaqad bila khilaf. Jikalau disentuh ma akan kubul, kayak aja musat kembali kepada kubul mar'ah. Jikalau disentuh kubulul mar'ah tapi yang ma wara'a syufrain, yang di luar daripada dua lingkaran tadi, dua bibir tadi, lam yuntaqad bila khilaf, itu kada batal tanpa khilaf, jadi kita apa? Kata Imam Nawawi. Nah, dikit lagi lah. Wa kadza ay mislu qubulil adami. Jadi kadza kaf itu apa maknanya mislu, zatu musyar ilainya
kembali kepada qubulil adami. Dan seperti qubul adami juga, berarti ketika disentuh menggunakan batnil kaf batal. Kenapa? Halqatud duburi, yaitu lingkaran dubur. Lingkaran duburnya ay al adami. Jadi menyentuh lingkaran dubur, berarti masuk lingkaran dubur itu berarti lubang tahinya lah. Kan buri kita bebelah. Nah, menyentuh lubang tahi keluar itu tuh, lubang gesan tahi itu batal. Halaqah itu kan lingkaran. Kenapa mati batal? Kiasan ala qubulihi, karena dikias kepada kubul. Tapi ini fil jadid, berarti fil kadim kada batal. Kadim kada dikias, ya kan? Mengenai kadim menyentuh lubang burit, kesimpulannya atau kada batal. Tapi kalau jadid batal. Mana dalilnya? Kias. Berdasarkan kias ala qubulihi, atas kubulnya adami. Kias kan harus ada ilat, kan rukun kias itu 4. Ada al aslu, di sini al aslu berarti apa? Qubulul adami, ya kan? Qubul adami itu ada dalilnya apa? Man masa zakarahu tadi. Al far'u mana? Rukun kias yang kedua al far'u. Al far'u ialah halqatud dubur, ya kan? Hukumnya apa? An-naqdu, ya kan? Hukumnya sama-sama batal ketika disentuh. Nah, persamaannya mana? Ilatnya mana? Jami'nya mana? Bi jami'in naqdi bil khariji minha. Karena adanya jami', jadi jami' ini salah satu daripada 4 rukun kias. Ada al aslu, ada al far'u, ada hukmul asli, ada namanya jami', ada persamaan. Disinilah yang mengumpulkan hukum antara al aslu dan far'u. Di mana persamaannya? Persamaannya sama-sama an-naqdi, membatalkan, bil kharij dengan sebab sesuatu yang keluar daripada keduanya. Kan kubul, keluar sesuatu daripada kubul batal, daripada dubur bang batal juga. Nah, ketika disentuh sama-sama membatalkan juga. Nah, ini menurut kaul jadid. Bijami'in naqdi itulah idapat bayaniyah, ai bijami'in huwa an-naqdu. Dengan adanya jami', apa jami'nya? Yaitu sama-sama membatalkan. Jadi idapat bayaniyah. Bijami'in alladzi huwa an-naqdu. Dengan jami' yaitu adalah membatalkan. Naqdu itu ya jami'. Jami'nya mana? Yaitu naqdu. Ya sama wadai untuk. Kenapa? Untuk tuh ya wadai, ya kan? Nah. Wal kadim, sedangkan kaul kadim la naqda itu tidak membatalkan. Bimasiha dengan menyentuhnya apa tadi? Halaqatid dubur. Kadang batal menyentuh halaqatid dubur. Kenapa? Uqufan ma'zharil hadis as-sabikah. Karena berpegang dengan zahir ahadis sabikah. Kan hadis ini ada beberapa riwayat, makanya dijamakan ahadis berdasarkan beberapa hadis yang telah lewat. Fil iktisar, hadisnya hanya membatasi alal kubur man masa zakarahu. Wa fi riwayatin kan farjahu, kan kemaluan muka aja. Nah, kalau dubur kada disebutkan, tapi kalau jadid dikias. Nah, ini kan kita syarah minhaj ini nih, yang Imam Mahali ini didatangkan Imam Mahali dalil-dalilnya. Wa abbara fi syarhil muhazzabi bid-dubur. Nah, dan mengibaratkan, mengungkapkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarh Muhadzab bid-dubur. Jadi kalau di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi kadang menyebutkan halqatad dubur, tapi duburnya langsung, ya kan? Tapi duburnya langsung. Tadi kan halqatid dubur. Lalu kata Imam Nawawi, waqala, dan berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarh Muhadzab, al muradu bihi, yang dimaksud bihi dengan dubur, multaqal manfas, ya halqah tadi kan. Amma mawara dzalik, adapun sesuatu yang di luar daripada demikian multaqa, lain. Ya, jadi amma mawara dzalik, adapun yang di luar daripada demikian multaqal manfas, lingkaran atau pertemuan lubang tadi. Napa? Min batinil alyatain, daripada batin dua pipi burit, dalam pipi burit. Dalam pipi burit kan, pipi burit kira ada kalau apa belahannya. Nah, itu falayan kudu, maka tidak membatalkan menyentuhnya batinil alyatain bila khilaf. Intaha kalamu An-Nawawi fi Syarh Muhadzab. Selesai perkataan Imam Nawawi dalam kitab Syarh Muhadzab. Wala muhalqatin itu sakinaton, lam pada halqah. Jadi bacanya bukan halaqah, mufrad bang. Jadi halqatun, halqatani, halaqatun.
berkatun berkatani barakatun, rakatun rakaatani rakaatun, sama tuh. La farju bahimatin ila akhir wallahu a'lamu bissawab. Sejam dah kita.